Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya Yogyakarta menyelenggarakan program upskilling dan reskilling bagi guru-guru vokasi bidang seni dan budaya dari seluruh Indonesia. Kami merasa senang karena bisa dibimbing dan dimentori oleh instruktur dari industri maupun widyai suara yang berkompeten dan profesional di bidangnya. Salah satu instruktur dan pengajar balai yang kami temui adalah Ahir Lusono. Sosok inspiratif yang telah menorehkan prestasi yang berkecimpung dalam dunia broadcasting dan perfilman yang telah menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai kesuksesan yang gemilang. Ahir Lusono lahir pada 25 Oktober 1970 di Yogyakarta. Ahir Lusono menempuh pendidikan TK, SD, SMP, dan SMK di Gunung Kidul, lalu melanjutkan pendidikan pada strata 1 di ISI Yogyakarta pada jurusan teater, hingga menjadi doktor pada bidang manajemen sumber daya manusia. Saya latar belakang keluarga dulu ya. Anak saya 3, istri 1, insya Allah. Anak-anak saya sudah cukup dewasa. Ya. Kemudian ya saya tinggal kalau sekarang di kota ya, di kota besar sampai mau pulang saja kesulitan untuk menyeberang gitu. Lahir di Gunung Kidul, masih di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian latar belakang pendidikan TK, SD, SMP, SMA atau SMK, saya dulu SMEA, ya, itu di Gunung Kidul, semuanya di daerah sekitar gitu ya. Kemudian S1-nya kebetulan saya dari Institut Seni Indonesia, mengambil jurusan teater. Kemudian S2-nya saya di Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta, mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Sama juga di S3, saya kuliah di Universitas Islam Indonesia, mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi itu tentang pendidikan dan keluarga saya. Ahir Lusono memulai karir pada tahun 1992 sebagai penyiar radio. Ahir Lusono juga memerankan beberapa film. Film pertamanya disutradarai oleh Hengky Sulaiman. Dan pada tahun 2009, ia memulai karir di dunia pertelevisian sebagai presenter di Jogja TV. Kaitannya dengan karier di dunia broadcasting dan perfilman, kalau di dunia broadcasting mungkin awalnya saya sebagai penyiar dan reporter sebuah stasiun radio di Jogja yang cukup ternama waktu itu tahun 1992 itu di dunia broadcast radio. Kemudian kalau di dunia film, karena waktu itu saya melanjutkan ke Institut Seni Indonesia, jurusannya adalah jurusan teater. Kemudian mayornya, jadi mayor yang saya ambil itu adalah pemeranan, jadi untuk acting begitu. Nah, mulai dari situ saya berkenalan di dunia film. Jadi diminta untuk bermain film layar lebar gitu. Dengan waktu itu ada sutradaranya Hengky Sulaiman begitu ya. Terus ya itu terus menerus. Jadi antara dunia broadcasting radio dan film itu kemudian saling menindih gitu ya, saling silang gitu. Kemudian di dunia pertelevisian, saya tahun 2009 itu sudah diberi amanah untuk menjadi presenter sebuah acara di stasiun televisi di Jogja. Nama acaranya adalah Rolasan Awan Keroncongan. Kemudian berikutnya suruh mengasuh istilahnya rubrik ini di stasiun pemerintah, lembaga penyiaran publik untuk menjadi pemandu kuis acara Cangkriman waktu itu. Kemudian juga saya diberi amanah untuk menjadi pembaca berita, jadi pembaca berita berbahasa Jawa. Jadi selalu itu kemudian saling
saling bergilir begitu ya. Di samping saya juga sebagai pegawai negeri sipil di dulu namanya PPPG Kesenian, kemudian berganti di P4TK Seni Budaya, kemudian berubah lagi menjadi BB BPMPV Seni Budaya. Nah, alhamdulillah beberapa film sudah pernah, terutama di film televisi pernah saya bintangi, dan yang cukup unik dan saya kira bangga itu ketika disutradarai oleh seorang sutradara dari Amerika Serikat, namanya Dark Invasion itu yang luar biasa. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Setiap profesi yang dijalani selalu ada tantangan yang dihadapi. Begitu juga perjalanan karir Akhir Lusono. Jadi karirnya tahun 1992 itu tadi sudah saya sampaikan, saya di dunia radio gitu ya, terus kemudian di televisi 2009 dan seterusnya. Nah, kalau tantangannya di dunia film dan di dunia televisi, dan saya kira atau saya yakin gitu ya, bahwasanya di setiap profesi itu pasti ada tantangannya. Menjadi seorang pendidik, baik itu dosen maupun guru, ataupun juga menjadi seorang bankir gitu ya, bekerja di bank, itu juga ada tantangannya. Nah, kalau di dunia broadcast yang saya rasakan umpamanya di radio gitu ya. Di radio itu ketika waktu itu umpamanya Merapi meletus ya, Merapi meletus. Ketika tahun 90-an 5 ya, waktu itu presidennya masih Pak Soeharto. Nah, ketika mencari mau wawancara dengan Pak Soeharto itu kan tidak main-main ya, tidak main-main, sulitnya, harus berhadapan dengan Pas Pampres dan lain sebagainya. Waktu itu namanya jurnalis itu dinamakan kulit tinta gitu. Itu sampai didorong ke sana kemari sampai harus jatuh dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan bekerja di dunia broadcast, baik televisi maupun radio. Bagaimana juga harus berdesa-desaan. Terus kemudian ketika menjadi seorang presenter di dunia radio maupun televisi, bagaimana dia harus memiliki cara improve yang cepat ketika listrik mati gitu. Ketika mungkin teleprompter, ketika membaca berita teleprompter mati, itu kan menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana seorang broadcaster itu harus siap untuk istilahnya menghadapi kejadian-kejadian yang tanpa disengaja gitu ya, terjadi saat itu. Sehingga sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah seorang broadcaster itu seorang yang bekerja di dunia pertelevisian atau radio itu harus siap untuk selalu bisa improve menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Sebagai generasi muda, kita perlu menjaga etos kerja karena harus tetap update terhadap teknologi dan yakin terhadap dunia broadcasting yang akan tetap hidup dan akan tetap ada sampai kapanpun. Jadi setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Tentu kesan saya terhadap para jurnalis, terhadap para broadcaster yang ada saat ini atau generasi-generasi muda saat ini adalah ya takjub dan luar biasa lah. Artinya etos kerjanya saya kira cukup luar biasa, kemudian kreativitasnya juga luar biasa. Nah, update terhadap teknologi ini yang kemudian saya paling tidak ya, kalau orang lain nanti saya takutnya dimarahi, paling tidak saya kalah gitu ya dengan para generasi muda. Kalau generasi muda itu cepat tanggap, update terhadap informasi, teknologi, dan segala hal. Nah, kalau generasi sepuh seperti saya ini kadang-kala letoi atau istilahnya lama dalam beradaptasi. Kesan saya seperti itu. Sehingga, pesan saya tentu jagalah bara struggle for life atau struggle for profesi di dunia broadcast itu tetap harus dijaga, dibarakan terus, jangan sampai meredup, karena kalau meredup nanti dunia broadcast, khususnya radio dan televisi juga akan tidak semangat. Dan yakinlah dunia broadcast itu adalah dunia yang bertumbuh, dunia yang hidup, dan dunia broadcast itu tidak akan lekang dimakan oleh zaman. Sampai insya Allah, sampai kapanpun, sampai kiamat pun, dunia broadcast, televisi, dan radio tetap akan eksis, percayalah. Karena sudah sekian ribu tahun gitu, yang namanya komunikasi, dalam hal ini broadcast itu
selalu saja tidak mati tapi selalu bertumbuh, berkembang dan berkembang hingga saat ini. Kami merasa senang bisa bertemu dan mengenal Ahir Lusono. Semoga cerita Ahir Lusono dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, jadi belajar jangan berhenti. Orang broadcast, siapapun itu, harus selalu belajar dan belajar. Bisa melalui diskusi dengan teman, bisa melalui forum-forum Perdibrovi barangkali. Artinya kan ada forum pendidik broadcasting perfilman Indonesia, kemudian bisa juga dengan kursus, bisa dengan latihan, bisa dengan membaca buku-buku broadcast dan lain sebagainya. Bahkan jika perlu, dan menurut saya jika istilahnya mungkin sebuah satuan pendidikan mampu atau mungkin dinas mampu untuk mengirimkan orang-orang broadcast gitu ya, baik itu yang ada di dunia pendidikan di sekolah-sekolah ataupun yang dunia broadcast pada umumnya, ya belajar ke luar negeri gitu, umpamanya ke Amerika Serikat atau kemudian ke Singapura dan lain sebagainya. Selain untuk studi banding, tentu juga untuk meningkatkan atau mengupdate dirinya. Sehingga sekali lagi, belajar jangan berhenti. Aku adalah Ahir. Terima kasih.